kita itu rakyat biasa ingin masuk surga selamat dari neraka. Lah syaratnya masuk surga itu harus jamaah. Lah jamaah itu harus punya imam. Nah, maka dengan demikian keimaman atau jamaah itu Indonesia itu ya taat kepada negara karena ada di negara Indonesia. Jadi kita ya tetap menjadi rakyat biasa. Ya, jadi tidak di dalam negara itu jamaah itu ya tidak ada apa-apanya. Maksudnya dengan jamaah ini ya tidak urusan dengan pemerintah. Kita hanya ibadah supaya sah Islamnya itu. Nah, itu. Lah, alhamdulillah dengan pertama 4 orang itu akhirnya bisa berkembang beberapa keluarga, beberapa pengajian, beberapa warga, akhirnya diperbarui tahun 60 itu biat lagi. Akhirnya ya mengangkatan lagi karena yang pada tahun 40 pada 41 itu sudah biat itu. Nah, setelah perkembangan dengan mengadakan asrama Quran, asrama hadis, akhirnya mengaji bab imarah, kitabul imarah. Lah setelah paham pada waktu itu ada yang sudah biat, ada yang belum. Yang sudah biat ya diem, kadang-kadang masih membitonahkan, yang belum ya memang belum. Nah akhirnya kompak semuanya ya perlu adanya keamiran. Nah, maka pada waktu itu ya Bapak Jurun Hasan sudah menyerahkan, silahkan di situ siapa yang diangkat di antara kita ini. Lah, akhirnya ya semua itu nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Akhirnya ya Pak Jurun Hasan yang diangkat. Itu berarti itu ya biat yang kedua itu. Nah, sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah ya sudah periode yang ketiga Bapak Jurun Hasan dan Pak Abdul Zahir dan Pak Abdul Aziz sekarang ini. Alhamdulillah semua itu lancar. Ya, itu ya urusan agama, jadi tidak ada urusan pemerintah, urusan ibadah supaya sah ibadahnya. Nah, adapun pada waktu itu pernah terjadi ya orang yang tidak senang tapi kompak, orang tidak senang tapi banyak pengikutnya. Akhirnya ya Pak Jurun Hasan itu ya bilang, dah kalau memang semua akan murtad keluar dari jamaah, saya tidak apa-apa, yang penting saya tetap jadi imam, adapun yang saya imami istri saya, anak saya, tidak apa-apa, yang penting saya bisa masuk surga. Nah, tapi dengan demikian akhirnya ya semua kembali lagi. Cuma akhirnya ya bisa tobat, bisa kembali cabang lagi. Ya bisa seperti sekarang ini alhamdulillah itu kompak. Nah, jadi ini supaya dipahami bahwa keimaman yang ada di Indonesia dengan ada yang zaman Nabi dengan di Mekah Madinah itu beda, itulah beda, supaya dimengerti perbedaannya. Jadi kalau di sini itu ya jamaah itu untuk mengesahkan Islam, mengesahkan agama, ya untuk masuk surga, tidak ada urusan dunia, karena memang berangkatnya dari situ itu, awalnya dari situ itu. Lah sampai berkembang ke mancanegara ya begitu itu, mancanegara ya, ke Malaysia ya begitu itu, di sana ya tidak urusan dengan pemerintah, dengan kerajaan. Sana kan beberapa raja, ya tidak urusan dengan raja, ya tetap ibadah sesuai dengan
aturan yang ada jamaah ini. Berkembang di Singapura, di sana ya tetap bisa ibadah, orang jamaah sana sah Islamnya, ya sama surga, ya begitu itu. Ada merantau ke Australia, ya begitu itu. Nah, sampai berkembang seluruh dunia. Sampai sekarang ini ya ada apa? Istilah pengajian sejagat rap. Jadi kalau sudah pengajian sejagat itu ya semuanya bisa mengikuti. Dunia ini bisa mengikuti pengajian ini dengan membuka beberapa kode dalam internet itu, waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti di situ diisi pengajiannya. Sak jagat itu semua bisa ngikuti lah. Nah, itu tidak ada urusan dengan pemerintahnya, nggak ada urusan. Nah itu. Nah jadi coba dipahami bahwa kita hidup di Indonesia ini, jamaah itu untuk mengesahkan Islamnya supaya halal dan supaya bisa masuk surga selamat dari neraka. Adapun dunia ya pasrah kepada pemerintah. Siapa yang jadi presiden ya kita mentaati karena taat kepada pemerintah. Sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY sekarang ini ya orang jamaah ya tenang-tenang aja karena jurusannya lain. Kalau presiden ngurusi negara, ngurusi pemerintahan supaya rakyatnya sejahtera, ya, supaya lancar semuanya. Nah kalau jamaah ini supaya bisa masuk surga, ya. Jadi beda, nah, jadi supaya bisa membedakan. Nah, terus sekarang pemerintah Saudi, nah itu beda dengan sini. Nah pemerintah Saudi itu memang dulunya itu sudah raja. Jadi dengan Raja Abdul Aziz itu bapaknya, neneknya, kakeknya itu memang itu sudah keturunan raja. Nah, jadi tidak dulu memang dari mbahnya itu sudah raja. Nah, kebetulan ada Mekah dijajah oleh Syarif Hussein itu, nah, dia ngusi ke Kuwait. Nah, minta suaka perlindungan ke Kuwait sana. Nah, di sana ya sudah beberapa tahun lama. Nah, oleh Raja Kuwait ya diterima memang itu ya raja tetangga. Nah, setelah ada beberapa perubahan, akhirnya ya raja ketemu dengan ulama yang namanya Wahabi itu. Nah, akhirnya insaf. Ya dengan kekuatan kerajaan dan kekompakan ulama kekuatan kerajaan memang dia raja dan kekompakan ulama. Nah, ulamanya Wahabi amal ma'ruf kepada kabilah akhirnya ya mau insaf, mau menjadi jamaah yang betul, yang tertib ini. Nah akhirnya pas di Turki mengalami keruntuhan mulai jatuh, akhirnya Syarif Hussein ya jatuh juga. Nah dengan pada saat itu Raja Abdul Aziz sudah mempunyai kekuatan. Nah akhirnya ya bisa menguasai seluruh Saudi itu. Nah makanya di sana itu berangkatnya mulainya ya jadi raja, terus menang menguasai seluruh Saudi Arabia, nah terus dijadikan amir. Nah maka amir sana ya menguasai negara, memang ya tadinya sudah raja, itu loh. Nah dengan raja didampingi oleh ulama Wahabi, oleh ulama. Nah jadi kekuasaan kerajaan tapi aturan ulama. Nah, akhirnya sampai sekarang ini jadi di seluruh Saudi Arabia ini aturannya begitu itu, aturannya ya ulama dengan syariat Quran hadis, semua itu diatur secara Quran hadis. Nah, kekuasaannya dalam
kekuasaan negara, menjaga kekuasaan negara ya dari kerajaan, tapi untuk pembinaan umat, pembinaan orang ya ulamanya itu sampai berjalan sekarang ini. Lah, oleh karena mengikuti perkembangan, akhirnya ya ada yang disekolahkan ke Inggris, ke Amerika, ke mana-mana lah itu untuk mempelajari aturan negara lah supaya bisa ngatur negara seperti negara yang lain, aturan secara internasional. Nah itu. Jadi sekarang ini ya di Mekah sana ya penertiban. Lah dulu waktu saya dan Abah rombongan tahun 75 sampai 85 itu aturannya belum tertib. Jadi misalnya datang ke sana itu bawa paspor, nah itu keluar kemana-mana ya paspornya dibawa dari Mekah ke Jeddah ke Madinah, ya mana-mana ini bawa paspor, dan paspor tidak dilihat fotonya. Orang 5 dihitung paspornya 5 ya sudah berangkat, itu saja. Paspor mati, paspor hidup tidak dilihat. Memang begitu, itu keadaannya begitu. Bawa nyopir, kamu punya SIM, punya. Nah, ditunjukkan SIM Indonesia ya, terus ditunjukkan KTP ya terus disatukan, ditunjukkan kartu nama ya suruh terus. Ya itu memang dulu begitu itu. Nah, jadi aturan internasional ini belum memahami, belum mengerti. Nah sekarang ini ya orang punya harus tabaiyah, harus punya igoma, harus punya igoma ini umurnya berapa, sudah mati apa belum. Nah, keluar hanya punya paspor, kalau punya SIM mobil hanya punya STNK, lah itu aturan diterapkan. Nah itu itu yang memberikan undang-undang itu ya negara. Nah negara itu ya kerajaan itu ya, yang melaksanakan ya para pelaksana yang sudah paham dengan aturan internasional, itu urusan dunia. Nah urusan agama ya tetap para ulama itu di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di tempat-tempat tertentu ya terus diadakan pembinaan agama. Nah itu, nah jadi beda kalau di sana itu berangkatnya dari kerajaan, nah terus menggandeng ulama lah sampai sekarang ini lah itu. Nah di Indonesia itu lain. Indonesia itu berangkatnya ya memang dari rakyat biasa, sampai sekarang pun ya tetap jadi rakyat biasa. Jadi keimamannya sekarang ini, misalnya ada panggilan dari kelurahan dia datang, foto-foto KTP ya datang sana, dipanggil, ada panggilan ya taat kepada peraturan kelurahan itu. RT buat panggilan, nah ini ada panggilan KTP ini di kecamatan sana ya berangkat ke sana. Nah itu ya berangkat ke sana, bukan camatnya dipanggil lah. Nah, saya ini Amir, camat harus kamu datang ke sini. Tidak begitu itu. Panggil tukang foto, panggil ini enggak. Ya tetap datang ke sana ya. Ya munduk-munduk suruh antri ya antri. Nah itu. Ya antri sana Pak, belakang. Nah, ya belakang sendiri, belakang memang ya rakyat biasa. Nah jadi rakyat biasa, nah itulah. Nah itu. Jadi kita ini supaya paham. Jadi berangkatnya keimaman di sana dengan sini itu lain. Nah itu. Zaman Nabi ya lain lagi. Nah, zaman Nabi ya sudah dalam hadis ya sudah jelas dijelaskan begitu itu. Zaman Nabi mulai dari nembat wahyu Iqra, terus mulai dari nembat wahyu mendapat perintah hijrah, perintah amar ma'ruf, perintah sana itu sudah lain. Jadi zaman Nabi itu di dalam tarikh ada, dalam hadis ya ada. Nah ini untuk memudahkan antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Jadi sekarang ini di Indonesia itu keimaman yang ada, yang di biat maupun yang wakil-wakilnya itu rakyat biasa. Nah, itu. Jadi tidak punya jabatan urusan pemerintah, ini urusan agama. Jadi dipanggil ya datang, suruh ada undangan yang datang, apa ya datang, memang ini urusan agama. Nah itulah. Nah
maka supaya dipahami. Jadi supaya paham. Nah, bagi orang yang sekarang ini orang sakit hati, nah, bikin alasan, nah, bisa sambung ke Mekah aja kok, nah, langsung ke Mekah aja, atau lah ini tidak sah itu karena tidak menguasai wilayah. Nah, padahal yang dulu tuh khalifah dulu itu Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali dan seterusnya itu semua itu mempunyai wilayah. Lah ini imam nggak punya wilayah, apa ini nggak sah itu. Nah, jadi ya orang sakit hati tapi dia bisa ngaji. Nah, pengajiannya itu untuk alasan untuk ya meragu-ragukan itu, itulah. Nah, maka alhamdulillah sekarang ini ya Indonesia sudah sah sejak tahun itu sampai sekarang ini. Nah, oleh karena jamaah itu tambah banyak berkembang, nah, maka di dalam pelaksanaan ya tetap fatonah bitonah, budi luhur luhuring budi karena Allah. Nah, kita tetap mentaati peraturan pemerintah yang ada di mana saja berada, ya, di Indonesia maupun di luar Indonesia, di mancanegara tetap mentaati peraturan yang ada. Jadi jamaah ini ya khusus urusan agama. Nah, maka perlu adanya pembinaan, perlu adanya budi luhur luhuring budi karena Allah, perlu adanya ya pengamanan, perlu adanya apa ya mental yang kuat dari ejekan maupun dari olok-olokan. Nah, itu jadi supaya bisa betul-betul apa memahami. Nah, itulah. Jadi dengan demikian kita sudah sah Islamnya. Nah, tinggal terus menyempurnakan yang lain, dan untuk peramutan dulu waktu jamaah masih sedikit ya Pak Haji Nur Hasan diangkat sebagai imam, sebagai amir, ya imamnya yaitu, gurunya, ulamanya yaitu, yang ngajar mengaji kemana-mana yaitu, memang ya yang ada itu, gitu. Jadi ya amirnya ya ulamanya. Nah, kalau di Mekah lain, rajanya ada sendiri, ulamanya ada sendiri. Nah, itulah. Kalau di sini ya amirnya yaitu, ulamanya yaitu, ya amar ma'ruf dan mengajak mengaji. Nah, setelah ngaji di mana-mana, nah, terus perlunya penerobos. Yang terobos ya Baju Indonesia sendiri, punya murid di Surabaya ya disambangi, Surabayanya ya naik apa belum punya kendaraan ya naik sepeda ke Surabaya. Punya murid di Lamongan ya ke Lamongan sana ya naik sepeda. Punya murid di mana ya diterobos kemana-mana. Nah itu. Nah, dengan adanya perkembangan akhirnya banyak kita Baju Indonesia memberikan pondok. Ada beberapa orang dicetak jadi mubalek. Mubalek pertama termasuk ya apa Mustafa Lutfi, termasuk Abdul Manap kakaknya, termasuk Umar Hamdan, termasuk Pak Thoyib, termasuk apa Bronto. Ya beberapa orang itu akhirnya itu tugaskan. Ada yang ke Surabaya dan mana ke Jakarta kemana lah. Akhirnya mubalek sudah berkembang. Nah, itu akhirnya ya amar ma'ruf terus. Akhirnya ya terus pada waktu itu ya pondoknya yang hanya beberapa orang. Nah, tapi setelah banyak yang pengisap akhirnya ya mengadakan asrama-asrama itu ya di Kaliawen, ya di Surabaya, di Gading, di mana-mana. Nah, akhirnya ya bisa sekarang ini sudah mubalek ratusan ribuan. Tiap bulan itu yang tugas itu ya kadang-kadang ya 300, kadang 400, kadang 500. Selain yang tes sudah baru tugas itu ya kadang-kadang 500, 400. Yang MT yang datang berangkat tugas lagi lah, itu kadang-kadang ya ada 100 lebih lah.
Jadi tak boleh yang tugas itu begitu itulah. Itulah ya perkembangan jamaah. Nah, maka dengan perkembangan ini akhirnya ya semua itu perlu diramut lah. Maka keimaman itu ya selain untuk mengesahkan agama sudah sah lah, kewajibannya ya nasihat, ijtihad dan meramut supaya berhasil. Nah, jadi selain menjadi mengesahkan imam, mengesahkan agama Islam jadi jamaah orangnya halal, nah, nasihat, nah, terus memberikan nasihat secara ucapan sekarang ini, secara tertulis teks, secara wakil, beberapa wakil keimaman yang di pusat daerah desa, secara penerobos turba ke daerah-daerah. Nah, dulu itu penerobos ya hanya laki-laki saja, lah sekarang ada ibu-ibu, ada muda-mudi lah. Memang diperlukan untuk penerobosan itu. Tuh. Ijtihad membuat aturan supaya orang jamaah bisa nyaman, bisa mudah, bisa gampang menetapi jamaah, bisa lancar, bisa selamat. Nah, sebab dulu itu orang kalau sudah menjadi jamaah merasa, nah itu terus ngomongnya keras, amar ma'ruf juga secara keras, tidak jamaah rokok, jamaah swarga lah. Orang bingung apa, orang sama marah. Nah, akhirnya banyak yang tidak senang lah. Sekarang ini ya cara lain supaya tetap budi luhur, ngomongnya baik lah. Lah sehingga dengan budi luhur ini ya yang bisa menerima ya memang Allah memberikan hidayah. Adapun yang belum ya kita terus ya mengharapkan itulah. Memang Allah belum memberi hidayah. Nah, kita tetap mengharapkan. Misalnya kita amar ma'ruf satu keluarga yang jamaah bapaknya dulu, ibunya dengan anaknya belum. Nah, sekarang ini ya diharapkan supaya ibunya anaknya mau jamaah lah, maka kita harus berbuat baik, budi luhur. Nah, misalnya bapaknya ibunya sudah menerima hidayah, anaknya belum lah, itu ya diramut semua. Harapannya ya mudah-mudahan anaknya sekarang ini belum bisa menerima, mungkin lain waktu bisa menerima lah, begitu harapan. Nah, kalau dulu enggak, bapaknya sudah jamaah, anaknya belum, kamu keluar dari sini karena kamu neraka. Daripada di dunia berkumpul lebih baik dunia pisah, akhirat pisah lah, begitu itu. Nah, demikian juga yang anaknya mendapat hidayah dulu, bapaknya belum. Nah, akhirnya bapak itu sudah jelas tidak sah Islamnya, neraka itu. Nah, begitu akhirnya bapaknya marah, keluarga itu geger terus isinya. Nah, sekarang ini ya kita budi luhur, yang siapa anaknya ya harapkanlah, diharapkan mudah-mudahan, doakan mudah-mudahan bapak ibunya mau jamaah. Akhirnya ya lambat laun akhirnya bisa menerima. Nah, sekarang ini begitu itu karena ya kita meramut karena perkembangan jamaah amar ma'ruf dengan cara baik. Nah, maka supaya paham. Jadi supaya dipahami ya bahwa jamaah Indonesia dengan Mekah itu